Selamat malam semuanya. Episode malam ini gue akan berbagi cerita pengalaman gue. By the way, dulu gue sempat belajar ilmu-ilmu hitam yang notabene itu nggak bener buat dipelajari. Oke, cerita ini dimulai dari kita ketemu sama salah satu guru di daerah Jakarta Pusat untuk dibimbing, untuk diajari ajaran ilmu tersebut. Nah, pada saat ingin menjalani ritual, kami diajak ke salah satu gunung di daerah Karawang, yaitu Curug Cigentis. Konon katanya Curug Cigentis ini banyak dipakai oleh orang-orang untuk menganut ilmu hitam, pesugihan ataupun kanuragan, dan ataupun susuk untuk kegiatan tari-tari ronggeng ataupun para tari-tari jaipong untuk pemikat auranya. Oke. Di malam Kamis tersebut, kami berangkat sekitar 4 orang ke daerah Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, kami berangkat ke daerah Curug Cigentis, yaitu di Karawang. Nah, pada saat di perjalanan itu, kami berempat dan salah satu guru kami sudah mengalami kejadian-kejadian aneh. Yang pertama, pada saat di jalan tol, kami memasuki jalan tol, itu suasananya masih biasa aja. Pada saat di perjalanan, kami berasa ada sesuatu yang mengganjal ban. Padahal, secara logika, kalau dicek, ban mobil kita itu udah sangat aman banget. Dan sama sekali di jalanannya itu tidak ada gangguan-gangguan yang seharusnya tidak menghambat proses perjalanan kami. Oke, kita lanjut di perjalanan. Sehabis itu, setelah mobil itu berjalan, di pertengahan jalan kami merasakan bunyi sesuatu di sudut belakang dekat bumper mobil kami, seperti ada orang yang menghantam. Suaranya sangat jelas. Pada saat kita cek rame-rame, tidak ada apa-apa di belakang bumper mobil kita. Dan pada saat kita kembali lagi ke mobil, driver kita itu melihat sosok perempuan berambut putih dan memakai kebaya warna merah. Tapi untungnya si perempuan ini tidak ngasih tahu wajahnya. Si driver cuma hanya diam. Pada saat diam, gue nanya nih sama si driver ini, "Mas, kenapa kok nggak jalan?" Nah, pada saat gue tanya sama si driver cuma diem aja. Oh enggak mas, tadi cuman buat atur nafas aja. Soalnya kan tadi kita di jalan sempat ada gangguan ya. Aku pikir ini bannya rusak gitu kan. Aku nggak enak sebagai yang punya mobil, dia bilang gitu. Karena kita nyewa mobil sama dia gitu. Terus guru gue pun nanya sama dia lagi, "Mas, tadi lihat apa di kaca?" Gitu. Kebetulan yang ngelihat itu sebelum si sopir ini ngelihat, guru gue udah ngelihat. Guru gue udah ngelihat. Terus karena guru gue nggak mau ngasih tahu kalau itu ada sosok perempuan di belakang bumper kita, ya akhirnya guru gue untuk diam aja kayak gitu. Berhubung akhirnya gue kepo, nanya sama si drivernya, akhirnya driver cerita dan kebongkarlah ada sosok perempuan. Dan di situ kita lanjut jalan. Kita lanjut jalan lagi sampai keluar exit di tol Karawang. Di situ temen gue nanya sama guru gue, "Pak, kita yakin lanjut nih untuk ke curug tersebut? Soalnya tadi di jalan udah ada kejadian-kejadian aneh." "Yakin lanjut, nggak apa-apa, ini cuma cobaan aja." Kayak gitu. Oke lah, karena guru gue meyakini kita semua, terus kita melanjuti perjalanan. Tadinya gue pun udah pengen udahan aja, pengen pulang karena ya buat apa kita jalan lanjut tapi
ujung-ujungnya nggak selamat karena udah ada kejadian tersebut kan. Terus karena di situ suara gue nggak menang, cuman satu orang doang, akhirnya ya udah gue ngikut sampai ke Curug Cigentisnya. Kita melewati rumah-rumah warga, terus juga melewati pasar-pasar yang mungkin kalau pagi itu ramai suasananya. Oke, kita sampailah di depan pintu masuk Curug Cigentis. Curug Cigentis ini ada di daerah Karawang dan ada di Gunung Sanggabuana. Itu Gunung Sanggabuana banyak petilasan-petilasan yang sering banget digunain untuk penziarah ataupun untuk upacara-upacara adat di daerah tersebut gitu. Kita sampai di pintu gerbang. Nah, di pintu gerbang ini gua melihat satu sosok anak kecil yang berada di atas gapura. Jadi model gapuranya itu gapura sedikit batu bata merah, cuman ada dikasih ujung tombak di atasnya. Dan di situ gue melihat ada satu anak kecil duduk di atas gapura tersebut sambil megang tombak. Jadi posisinya itu dia seperti ini, duduk, terus di sebelah sininya ada tombak. Jadi dia pegangan tombak begitu. Di situ gue ngeliat, tapi gue nggak kasih tahu karena ya buat apa ngasih tahu kalau misalnya temen-temen gue nggak ngeliat, jadinya kan akhirnya apa namanya ya disebut halusinasi lah bilang tersebut. Jadi ya daripada gue dibilang halusinasi, jadi gue diem aja. Gue ngeliat tapi nggak gue infoin ke teman-teman gue dan ke guru gue. Akhirnya kita jalan dan kita parkir lah di parkiran tersebut. Oke, pada saat kita turun di situ teman gue mengalami kejadian aneh. Pada saat kita turun di situ katanya temen gue melihat guru gue jalan ke sebelah kiri, sedangkan gue sama temen gue yang satu lagi itu ke sebelah kanan. Dan akhirnya di situ kita terpecah arah. Akhirnya yang temen gue mengarah ke sebelah kiri dan gue ke sebelah kanan. Karena yang gue lihat berdua sama temen gue itu guru gue bener jalannya ke sebelah kanan. Oke lah, di situ kita terpencar sekitar 3 menitan. Kita terpencar di pintu masuk itu di parkiran. Setelah itu kita ketemu kembali di pendopo. Pada saat di perjalanan kita ketemu di pendopo lagi dan temen gue cerita, tadi gue ngikutin si bapak ini, kok gue nemu salah satu tempat untuk naruh sesaji ya. Terus temen gue cerita ke gue dan ke driver sama salah satu orang kampung di dalam situ itu cerita ngomong seperti itu. Dan di sini gue jadi makin bingung, kenapa kok melihat kejadian tersebut sedangkan yang jelas-jelas gue sama guru gue itu menuju ke arah pendopo tersebut. Di situ jadi bingung dong, gue sama temen gue bingung gimana nih, ini dia kenapa gitu. Dan di situ guru gue sama sekali nggak ngomong apa-apa, cuman senyum-senyum aja. Oke, di situ nggak ada tanggapan apa-apa tentang cerita dia karena guru gue pun juga nggak ngebahas. Terus karena udah mendekati di jam 10 malam, kita akhirnya beranjak ke atas. Itu kira-kira sekitar perjalanan 20 menit lah untuk menuju curug tersebut dari pintu masuk pendopo. Oke, dari situlah kita di briefing sama guru gue, terus sama salah satu sesepuh di daerah Curug Cigentis itu. Kita di briefing, kita dibacain doa dulu, terus dan segala macem aturan-aturannya dibacain sebelum kita ke atas. Dan disuruh bersuci dahulu atau berwudu. Akhirnya gue berempat berwudu karena yang mau ngejalani ritual gue sama temen gue itu akhirnya gue berwudu di dekat pendopo tersebut ada tempat wudu. Akhirnya gue wudu, terus
gue ganti pakaiannya, gue ganti pakaian semuanya karena harus bersuci untuk naik ke atas. Ya udah, kita semua ganti pakaian, gue ganti pakaian dulu. Terus pada saat gue ingin ganti pakaian, gue melihat ada sosok tangan di kamar mandi tersebut. Kan gue lagi naro pakaian gue di atas, jadi kamar mandinya itu setengah. Gue naro pakaian gue digantung karena di situ nggak ada gantungannya. Oke, gue taro set. Pada saat gue lagi mau balik badan, mau wudhu, nah itu gue ngelihat ada tangan di sebelah sebutannya tuh jaga-jagaan kamar mandi lah. Ada tangan setengah seperti ini, jadi dia cuma nempel seperti ini. Gue ngelihat tangannya itu cuma ada 4 jari. Gue nggak ngelihat jempolnya di mana, cuman tangannya seperti ini. Nah, di situ gue kaget. Wah, serem banget ya. Baru mau mulai aja nih, baru mau mulai belajar begituan, itu udah ngeliat kejadian-kejadian aneh lagi gitu. Dan bener-bener kayaknya gue harus balik deh. Gue bilang sama diri gue kayak gitu. Terus pada saat gue mau bilang sama guru gue, Pak, kayaknya aku tunggu bawa aja ya. Aku nggak jadi deh mau belajar gini-ginian. Justru bahaya mas, kata dia. Kalau niat itu jangan setengah-setengah. Emang kenapa? Nanya begitu. Terus gue bilang dong, aku ngeliat tangan Pak di atas kamar mandi. Dia bilang, itu belum seberapa. Katanya kamu mau belajar biar bisa ngelihat hantu atau biar bisa mempunyai ilmu buat jaga-jagaan lah, pegangan, kata dia gitu. Oke, gue masih ikutin. Terus gue ngeliat nih tiga orang temen gue mukanya pucat. Gue nggak nanya sih, cuman pada saat dia keluar dari kamar mandi, dia bilang buru-buru gitu, bukan bilang tapi gesturnya itu buru-buru untuk ngejar gue yang lagi ngobrol sama guru gue ini, kayak gitu. Terus dengan muka yang pucat gitu. Sedangkan menurut gue itu posisi kamar mandinya itu agak sedikit naik, kayak gitu. Jadi ada dikasih tangga dulu untuk naik ke kamar mandinya. Tapi pada saat dia turun dari tangga tersebut, nah itu dia buru-buru banget untuk nyamperin gue sama guru gue. Oke, di situ gue cuma ngelihat 3 temen gue itu pucat, kayak gitu. Oke, kita jalan, dan di situ pada saat mau jalan, guru gue bilang, baca-bacaan aja apa yang bisa dibaca. Oke, akhirnya baca-bacaan, jalan ke atas. Di pertengahan jalan, di situ masih santai, masih nggak ada apa-apa teman-teman, masih santai, masih normal, cuman ada suara-suara binatang-binatang malam yang biasanya di hutan gitu. Dan ini jalanannya cukup enak untuk dilalui karena emang sering ada orang-orang berziarah di Curug Cigentis tersebut, kayak gitu. Terus, oke, kita jalan. Nah, pada saat sebentar lagi ingin sampai di Curug Cigentisnya, kita harus melewati salah satu jembatan. Nah, jembatannya itu jembatan bambu, tapi berbentuk cor-coran. Gue nggak ngerti kiri kanannya cor-coran, tapi di tengahnya bambu gitu. Pada saat diinjak masih kokoh banget, gitu. Kita lewat satu-satu, dan supir gue ini nggak ikut, dia tunggu di bawah karena dia nggak mau ngerasain kejadian-kejadian aneh lagi. Jadinya yang ke atas itu totalnya cuman berlima sama guru gua, dan sesepuh itu nggak ikut, kayak gitu. Jadi tunggu di bawah sama si supir gua tersebut. Oke, kita jalan satu-satu lah melewati jembatan tersebut. Kita lewat pelan-pelan semuanya. Terus pada saat temen gua mau lewat, itu kakinya ada yang narik. Pada saat dia mau melangkah, kakinya ada yang megang begini. Jadi posisi kakinya itu dipegang di bagian mata kaki. Jadi kayak ada yang gini, tak, kayak gitu. Dan dia langsung refleks nengok ke belakang. Sedangkan di belakang itu
temen gua yang lagi megang pinggiran bambu, dan di situ disangkain lah temen gua iseng, dia bilang, lu ngapain megang kaki gua? Lah, enggak, gue lagi megang bambu di pinggiran ini biar nggak jatuh. Lah, emang iya? Lah, di sini akhirnya gue coba untuk ngejelasin juga ke temen gue yang di depan ini. Dia bilang, lu ngeliat nggak, Bi? Terus gue bilang, enggak, dia nggak iseng, tadi lagi sama gue, tangannya itu megang pinggiran bambu. Ya udahlah, di situ kita lanjut lagi. Guru gue tuh udah cepet tuh langkahnya, karena mungkin udah sering kali ke Curug Cigentis tersebut. Jalan nih, kita ikutin. Di jembatan bambu itu aman banget, nggak ada apa-apa, cuman ada satu gangguan yang tadi itu, dan tidak ada gangguan visual ya. Kita lanjut ke atas dan sampailah di Curug Cigentis tersebut, kayak gitu. Gue ngelihat pada saat kita di pendopo Curug Cigentis itu terdapat banyak para penari-penari ya di Curug Cigentis lagi mandi atau lagi ritual. Dan di sini gue nggak tahu ini benar-benar penari atau siapalah, pokoknya banyak ada grup-grup wanita yang lagi melakukan pemandian di perkiraan di jam 11:30 malam kayak gitu. Karena curugnya cuman kecil dan nggak bisa untuk barang-barang tersebut, akhirnya kita ngalah lah. Kita tunggu si para wanita-wanita itu, cewek-cewek itu selesai melakukan ritual di atas. Oke, kita tunggulah di pendopo tersebut. Dan di situ pada saat kita nunggu, gue ngelihat salah satu si kuncennya, si gurunya yang dari kelompok cewek-cewek itu melihat ke arah kita dengan sorotan mata yang agak sedikit tajam. Mungkin ya dia merasa diawasi kali ya, karena padahal niat kita di situ cuma untuk menunggu giliran gitu. Tapi si guru tersebut melihat kita dengan mata yang tajam, mata kesal ya. Terus ngeliat ke arah kita, dan kita semuanya dan termasuk guru gua mengulurkan tangan ke atas seperti ini ya, kita bilang kita nggak ganggu segala macam gitu dengan bahasa isyarat. Dan setelah itu guru tersebut yang dari cewek-cewek itu nyamperin ke kita, ke pendopo. Samperin lah mereka di jalan, ketemu kita lah, ngobrol. Dia salam ke kita, dan ternyata dia melihat salah satu sosok berbentuknya berbulu seperti gorila, itu tepat ada di belakang kita orang yang lagi ada di pendopo. Dibilang seperti itu. Oke, selesai wanita dan rombongan cewek-cewek itu ya selesai, akhirnya kita bergantian lah ke arah curug tersebut. Sendal kita taruh, kita naik. Terus pada saat kita ingin melakukan pemandian tersebut, gua dan teman-teman gua dan guru gua itu melihat ada tiga makhluk yang berbentuk hewan, tapi salah satunya ada yang berbentuk kera, terus ada salah satu harimau, dan sama ular di atas curug tersebut kayak gitu. Di atas curug tersebut kita semua ngelihat jelas banget gitu. Dan pada saat kita mau turun, tiba-tiba aliran airnya itu sangat deras sekali. Yang tadinya tekanan airnya cukup santai dan gak terlalu deras, pada saat kita mau turun itu terasa deras sekali. Ya udahlah, udah terlanjur dong. Kita mau udahan juga karena udah terlanjur prosesnya. Kita mandilah di curug itu. Kita mandi dan kita satu-satu
disuruh menghadap ke curugnya, di aliran curugnya. Jadi ada dua tipe curug, yang satu buat pemandian, yang satu buat wisata di Curug Cigentis tersebut. Nah, yang satu buat pemandian ritual, nah itu aliran airnya, jadi curugnya itu bisa disandarin untuk katanya untuk membersihkan aura-aura tubuh kita, katanya seperti itu. Jadi ya akhirnya satu-satu lah gua dan temen gua untuk mandi di air terjun tersebut, bergantian. Terus dia bilang kalau emang mau minta apa minta, dan pada saat itu emang lagi zaman-zamannya ingin belajar ilmu ya, dan itu kita minta segala macam di air terjun tersebut. Sebenarnya salah sih kalau di ajaran agama, cuman ya pada saat itu gue dan teman-teman gue itu dibutakan sama hal dunia dan hal yang menurut gue tuh nggak penting banget untuk dipelajari. Oke, kita langsung mandi satu-satu, dan gue inget banget ini kejadian yang nggak pernah gue lupain. Pada saat gue lagi mandi di aliran curug itu, pada saat gue ingin nyender ke batu-batuan tersebut, di situ gue melihat ada sosok perempuan yang lagi ngeliatin gue dari atas. Jadi posisinya ini curug, dia ini tembok, dan ini gue. Jadi gue posisinya seperti ini teman-teman. Jadi gue disuruh dangak begini, dan tepat di atas gue, nah ini gue ngeliat ada sosok perempuan yang lagi ngeliatin gue lagi mandi. Dan sosoknya ini perempuan pakai baju kuning dan memakai selendang merah. Terus di atasnya tuh ada mahkota. Di situ gue cuma pejamin mata. Dia cuma bilang niat gue di situ cuma buat ngelunturin sifat-sifat kejahatan, aura-aura negatif yang ada di diri gue gitu. Dan walaupun niat tujuannya ingin belajar ilmu di situ, tapi niat gue ingin membersihkan tubuh gue dari aura-aura negatif dan ingin dilancarkan semuanya. Lebih ke tertarik dengan daya pikat kalau gue untuk niat pada saat mandi tersebut kayak gitu, karena untuk memperlancar kerjaan, memperlancar semuanya. Gue nggak niat untuk kekebalan ataupun segala macam. Gue niatnya seperti itu pada saat gue mandi di Curug Cigentis. Oke, gue senderin kepala gue, terus gue lihat ke atas. Wah, gue ngeliat nih di atas ada sosok perempuan. Dan anehnya perempuan ini cantik banget, cantik dan senyum ke arah gue. Dia nggak ngomong, dia cuma senyum, dan sumpah ini wanitanya cantik banget kayak gitu teman-teman. Oke, pada saat setelah itu udah tutup doa segala macam, disuruh bacalah surat An-Nas, Al-Falaq, terus sama Kulhu lah, 3 kali. Terus selesai itu Al-Fatihah. Terus habis itu udah selesai mandi. Akhirnya gue turunlah ke pendopo sama teman-teman gue. Setelah itu kita ditanya tuh satu-satu sama guru gue. Tadi kamu ngeliat apa? Temen gue ditanya. Ada yang ngeliat harimau lah, ada yang ngeliat buaya lah, ada yang ngeliat apa gitu. Terus tapi pada saat gue tanya di sini, penglihatan gue sama penglihatan tiga orang temen gue ini berbeda sekali kayak gitu. Gue lihat, ditanya kamu lihat apa? Aku ngelihat salah satu perempuan berkebaya warna kuning dan selendang merah, terus di atasnya ada mahkota, dan dia tersenyum. Terus di sini guru gue cuman bilang, kok bisa dapat gambaran seperti itu? Dia bilang, ya, aku juga nggak ngerti ada apa-apa. Aku cuma ngeliat seperti itu. Emang kamu niatnya apa? Nah, kasih tahu lah niatnya yang tadi gue ceritain. Oh, dia bilang, pantes yang didatengin seperti itu. Dan nggak expect banget, kirain makhluk tersebut itu menyeramkan ya. Dan sedangkan yang gue lihat itu cantik banget kayak gitu. Berarti emang bener kalau kata orang-orang, kalau orang-orang ingin belajar untuk atau mempunyai ilmu atau ingin mempelajari ilmu tentang
pelet ataupun tentang daya pikat. Nah, ketemunya sama jin-jin, siluman-siluman perempuan-perempuan cantik kayak gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu pengalaman gue pada saat ke Curug Cigentis gitu teman-teman. Thank you.